warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Winarsih dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tema 3, subtema 1 tentang wawancara. Namun sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa supaya apa yang Ibu sampaikan nanti kalian dapat terima dengan mudah dan dapat segera memahaminya. Anak-anak, sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan ini. Namun, kalian tidak hanya melihat ya, kalian harus tahu ada apa sih sebenarnya di dalam video tersebut. Setelah itu, barulah Ibu akan jelaskan satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wiki, Pak, dari Berita Satu. Saya Ezi. Iya, Pak Ezi. Kalau bicara soal fasilitas yang ada di ADS ini, apa aja? Kalau untuk fasilitas, selain greenhouse kita ada untuk produksi yang sebelah sana. Ya. Kemudian ini adalah greenhouse untuk pembibitan. Oke. Pembibitan khusus sayuran organik. Nah, sebelah sana ada pembibitan khusus sayuran non-organik. Oke. Kemudian ada pembibitan jambu kristal dan mutiara. Oh. Nah, untuk fasilitas yang lain kita di sini dilengkapi dengan packing house sebelah sana. Nah, semua sayuran yang diproduksi oleh petani maupun dari lahan ADS sendiri nanti masuk ke packing house. Nah, di sana ada ruang processing, ada cold storage, ada juga ruang penjualan langsung. Jadi semua tamu-tamu yang datang sini juga bisa dapat berbelanja langsung di sana. Ini berarti sekarang kita lagi ada di greenhouse yang Pembibitan organik. pembibitan ya? Ya. Oke, sip. Ya. Nah, ini setelah dilakukan pembibitan di tray, kita akan taruh di mana nih Pak Eji? Ditaruh di sebelah ini aja. Di sebelah sini? Iya, betul. Oke, Baik. sip. Saya taruh di sini, semoga nanti bibit-bibit yang saya tanam hasilnya sesuai dengan yang diinginkan ya. Ya. Pak Eji, ini kan adalah bibit pakcoy ya? Atau? Ya. Oke, pakcoy ini dari proses pembibitan hingga kemudian muncul istilahnya apa sih itu Pak? Yang Ini bibit namanya. Bibitnya? Tadi masih benih. Oh, benih. Dari benih ke bibit itu memerlukan proses berapa lama? Jadi untuk selada, kailan, pakcoy, caisim itu hampir sama. Dari kita penyemaian sampai siap untuk dipindah ke lahan itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Seperti yang sebelah sana itu siap untuk dipindah. Oke. Setelah tanam benih kemudian pembibitan, proses selanjutnya setelah 2 minggu itu apa Pak? Nah, setelah 2 minggu seperti yang kita lihat sebelah sana itu bibit sudah siap untuk dipindah ke lahan. Nah, kita kan punya banyak petani-petani mitra yang menanam di lokasi mereka masing-masing. Betul. Nah, petani datang ke sini sesuai kuota yang sudah ditentukan, mereka ambil bibit, dibawa ke tempat mereka langsung ditanam. Oke. Ya, Oke. Untuk bisa mendapatkan buah yang berkualitas itu caranya gimana sih Pak? Nah, jadi prinsip yang paling utama kita itu menerapkan konsep GAP namanya, Good Agriculture Practices. Jadi, nah itu menyangkut proses budidaya. Nah, budidaya itu yang pertama dari bibit dulu. Nah, bibitnya harus bagus. Nah, kebetulan bibit yang kita kembangkan di sini itu asalnya dulu dari Taiwan. Nah, dibawa ke Indonesia, di IPB, disambung dengan jambu lokal. Nah, diuji coba dan hasilnya bagus. Nah, itu yang kita perbanyak sebagai pohon induk. Nah, kalau bibit sudah bagus, selanjutnya adalah proses budidayanya. Yang pertama apa? Dari pupuk. Nah, pupuknya harus sesuai. Dosis, jenis pupuknya juga sesuai, artinya yang dibutuhkan oleh tanaman, jambu kristal dan mutiara khususnya. Nah, kemudian kebutuhan airnya harus dipenuhi, terutama di musim kemarau seperti sekarang misalnya. Kita harus cukup air untuk penyiraman. Nah, kemudian setelah itu pembungkusan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kenapa kita lakukan pembungkusan? Nah, kenapa tuh Pak Haji? Nah, yang pertama kita untuk melindungi dari serangan hama. Khususnya lalat buah, karena ini lalat buah sangat suka sekali. Satu titik aja digigit oleh lalat buah, nanti akan bisa ada ulat di dalamnya. Nah, oleh karena kita proteksi dengan ini. Nah, kita gunakan 2 lapis sponet dengan kantong resek seperti ini. Nah, tahapan berikutnya adalah proses pruning atau pemangkasan. Nah, jambu ini tidak dibiarkan terus tinggi seperti kalau petani tradisional ya, jambu lokal sampai 3 meter, 4 meter. Kalau Bapak lihat di sini kita cuma sejangkauan aja tingginya. Karena rutin dipangkas. Oke, kita jalan.
Kalian tadi kan sudah melihat video yang Ibu tayangkan. Di dalam video tadi itu yang disebut dengan wawancara. Wawancara itu apa? Yaitu wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dapat juga disebut kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Itu adalah wawancara. Nah, kemudian di dalam wawancara tadi kalian melihat yaitu narasumber dan pewawancara. Yang bernama Fikri Adrian dan berbaju kotak-kotak tadi itu adalah pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara terhadap narasumber yang bertanya, yang mencari informasi, itu adalah pewawancara. Jadi di sini yang dimaksud dengan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Di dalam video tadi yaitu yang dilakukan oleh Kakak Fikri Adrian yang berbaju kotak-kotak. Nah, sekalian sudah paham kan? Baik. Tadi Ibu sudah jelaskan yaitu tentang pewawancara. Sekarang kita masuk kepada narasumber. Yang dimaksud dengan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Di dalam video tadi dicerminkan yaitu oleh Bapak Rosli yang menggunakan baju batik berwarna biru. Bapak Rosli kita sebut sebagai narasumber karena Bapak Rosli yang menguasai materi tersebut, yaitu tentang tanaman. Nah, jadi kalau kita mencari narasumber itu harus sesuai dengan temanya. Jangan kalau temanya tentang tanaman, kemudian kalian mencari narasumber yang menguasai tentang perbengkelan. Itu tidak boleh. Harus disesuaikan dengan temanya. Paham anak-anak? Jadi tahu bedanya antara narasumber dan pewawancara? Ulang. Kalau narasumber adalah orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya dan narasumber harus menguasai temanya tersebut sesuai dengan bidangnya. Kalau pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mencari informasi. Itu perbedaan antara narasumber dan pewawancara. Jelas kan? Nah, nanti kalau kurang jelas, anak-anak bisa dibuka-buka lagi ya. Ya. Kemudian, tentunya di dalam wawancara itu memiliki tujuan. Nah, sekarang perhatikan ke sini. Nih, tujuan dari wawancara.
yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, apa maksudnya terpercaya di sini? Yang dimaksud dengan terpercaya yaitu narasumber tersebut sesuai dengan bidangnya. Contoh, tema cara menanam padi, narasumbernya harus memahami tentang pertanian. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau tentang tanaman, kita harus mencari narasumber yang memahami tentang tanaman. Tidak boleh mengambil narasumber yang menguasai tentang perbengkelan. Paham di sini anak-anak? Nah, Ibu kira anak-anak sudah paham kan? Baik, kalau begitu nanti kalau anak-anak belum begitu paham, boleh dibaca-baca lagi. Nah, mungkin materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Setelah itu, kalian harus mengerjakan soal yang Ibu tuliskan di sini. Ingat, kalau mengerjakan tidak boleh tergesa-gesa, dibaca dengan seksama, dipahami, barulah menjawab. Itu kalau mau mendapat nilai 100. Tentunya kalian mau kan nilai 100? Nah, itu caranya, yaitu memahami soal, barulah menjawab. Mungkin sampai di sini dulu yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.